Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, salam sehat dan salam sejahtera. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang melayakkan kita beribadah bersama pada hari ini, Minggu 4 Desember 2022. Kita juga bersyukur karena kerinduan untuk berjumpa, kerinduan untuk bersekutu, menjadi suatu hal yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Jadi biarlah kerinduan untuk bersekutu itu dibarengi dengan kerinduan untuk menjalani kehidupan dalam pertobatan. Yakni manakala hati kita selalu paham bahwa mengasihi Kristus berarti siap untuk menapaki hari-hari hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dalam ibadah ini. Dengan sukacita dan rasa syukur, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 106 ayat 1 dan 3, bernyanyilah merdu. Bernyanyilah merdu, lambungkanlah syukur, Juru Selamat dunia dan surya hidupmu, terbaring di palungan di malam yang kudus. Yesus penebus, Yesus penebus. Padamu yang lembut, ku datang bertelut. Kau menanggung dosa seluruh umatmu, dan kau beri sentosa mengganti kemelut. Ku sembah sujud, ku sembah sujud. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Saudara-saudara yang terkasih, memberi diri untuk dibersihkan itu tidak semudah kedengarannya. Perlu kedewasaan iman untuk menyadari kerapuhan dan kelemahan kita. Juga perlu kerendahan hati untuk mengakui, demikianlah adanya diriku, berdosa dan penuh celah. Tanpa kesadaran itu,
tidak mungkin bagi kita untuk masuk dalam pembaharuan diri. Maka di bawah tema siap ditampi, mari kita merenungkan kehidupan kita dan pembaharuan seperti apa yang harus kita lakukan. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 2 menuntun kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara yang terkasih, marilah kita merendahkan diri dan mengakui segala kesalahan dan dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mensyukuri kasih dan kebaikan Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Memaknai kasih dan kebaikan Tuhan, selalu ada kerinduan dalam hati kami untuk melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk dibersihkan dari setiap tingkah laku hidup kami yang menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Namun, untuk melewati proses dibersihkan itu, terkadang kami tidak cukup siap. Karena ego kami menghalangi kami. Kami tidak siap untuk merasakan sakit dibersihkan. Sehingga seringkali kami mengabaikan proses itu dan berkeras untuk terus hidup sebagaimana kami hidup selama ini. Ya Tuhan, tolonglah kami dalam memasuki minggu kedua Advent ini, untuk memberi hati dan hidup kami dibersihkan oleh Tuhan. Agar memasuki minggu kedua Advent ini dalam sikap pertobatan. Walau mungkin menyakitkan, walau mungkin mengecewakan, tapi biarlah kami melewati proses itu dengan iman yang terarah kepada Tuhan. Ini doa pengakuan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mohon ampun untuk setiap salah dan dosa kami. Amin. Ku amat pasti tidur dosa dan celah, tak ku dapatkan air yang segar. Tetapi ku hampiri salib Golgota, ku dapat air hidup yang benar. Minum pada sumber air hidup, puas jiwaku, bersuka hatiku. Minum pada sumber air hidup, oh ajaib dan berlimpah bagiku. Segarlah air hidup dari Allahku, membuat hatiku terus bergema. Anugerah dan kemuliaan pun milikku, tetap ku puji Allah yang besar. Minum pada sumber air hidup, puas jiwaku, bersuka hatiku. Minum pada sumber air hidup, oh ajaib dan berlimpah bagiku. Dosa air ingat kau ke Kalvari, di sana air telah berbuah terus. Bagimu air itu bebas diberi, jiwamu puas oleh penebus. Minum pada sumber air hidup, puas jiwaku, bersuka hatiku.
minum pada sumber air hidup. Oh, ajaib yang berlimpah bagiku. Saudara yang terkasih, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar berita anugerah yang terambil dari Yeremia 31 ayat 9. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Aku kan Allahmu, junjungan Abraham, yang tata rahmatnya teguh sang raja, yang ada yang esa, dipuji, disembah di sorga dan di dunia selamanya. Yang sudah ditebus memuji Tuhannya, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus, terpujilah. Ya Allah Abraham, Kau juga Allahku, bersujud dan penuh iman memuji-Mu. Ibu bapa, saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami memberikan hati dan diri kami untuk dituntun oleh Tuhan. Sebab kami menyadari sungguh, dalam kelemahan dan keterbatasan kami seringkali mengikuti jalan kami sendiri. Biarlah oleh pewartaan dan perenungan firman Tuhan saat ini, hati kami dituntun pada jalan Tuhan, sehingga apa yang kami katakan, kami pikirkan, bahkan kami lakukan, itu berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, baik kami yang memberitakan maupun kami yang mendengarkan, agar firman Tuhan sungguh-sungguh tinggal dalam hati kami dan berbuah dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama terambil dari Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan.
Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringnya. Lembu dan beruang akan bersama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu Taharuk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur 72 ayat 1 sampai 7 dan 18 sampai 19. Doa harapan untuk raja. Dari Salomo, ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu. Menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan, turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang menggenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin. Ya amin. Bacaan kedua terambil dari Roma pasal 15 ayat 4-13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga kamu satu hati dengan satu suara memuliakan Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa karena kebenaran Allah Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa. Dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya,
Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah sabda Allah. Matius pasal 3 ayat 1 sampai 12 di bawah perikop Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan yang melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebuah peribahasa mengatakan, di mana ada gula, di situ ada semut. Dalam hal ini, gula menjadi magnet bagi semut. Dan satu-satunya hal yang penting adalah bagaimana untuk mendapatkan dan menikmati gula itu. Kondisi di sekitar gula, siapa yang menyimpan gula, bukanlah sesuatu yang dipikirkan oleh semut. Yang dicari oleh semut adalah kesenangan dan kenikmatannya. Tidakkah situasi ini juga menggambarkan kecenderungan orang-orang beriman saat ini? Berkerumun di sekitar hal yang dirasa menyenangkan, yang dirasa menguntungkan, mempesona, membangkitkan rasa penasaran, tanpa mempedulikan keadaan sekitarnya. Munculnya Yohanes dalam bacaan kita saat ini menjadi buah bibir bagi banyak orang. Berbondong-bondong orang banyak berkumpul di sekitar Yohanes. Sebenarnya hal ini tidak mengherankan. Karena sejak Nabi Maleaki, di Israel tidak ada lagi nubuatan.
tidak ada lagi nabi yang memanggil bangsa itu kepada pertobatan. Dan ini berlangsung sekitar 400 tahun. Maka munculnya Yohanes menimbulkan kerinduan yang lama terpendam dalam hati orang Israel untuk mendengarkan firman Tuhan. Itulah sebabnya orang banyak datang kepada Yohanes, walaupun masing-masing datang dengan kepentingan yang berbeda. Dalam pelayanannya Yohanes menyerukan agar orang-orang itu memberi diri dibaptis. Baptisan dalam tradisi agama Yahudi menjadi tanda pertobatan dan pembaharuan diri. Dengan memberi diri dibaptis, yang bersangkutan sedang mengaku di depan umum bahwa ia siap untuk menanggalkan kehidupan yang lama dan akan mulai menjalani hidup yang baru. Inilah yang dilakukan Yohanes di Sungai Yordan. Saat itu banyak orang yang memberi diri untuk dibaptis. Tapi ternyata motivasi mereka untuk dibaptis tidaklah sama. Yang pertama, ada orang yang menerima baptisan sekadar sebuah simbol. Mereka ini memberi diri dibaptis, tetapi enggan untuk hidup sebagai orang-orang yang dibaptis. Mereka memakai tanda atau simbol sebagai ahli waris keselamatan dari Allah. Tetapi hidup mereka jauh dari tanda itu. Mereka memakai tanda pertobatan, tetapi tidak menghasilkan buah-buah pertobatan. Baptisan mereka terima sebagai tiket untuk masuk surga. Mereka membangga-banggakan baptisan yang mereka terima. Orang-orang itu adalah orang Farisi dan kaum Saduki. Perilaku ini tentu saja dikecam oleh Yohanes, Bapak Ibu. Yohanes melayani baptisan bukan untuk menjadikan itu sebagai tiket masuk surga. Baptisan harus diterima sebagai sebuah ikrar, sebuah janji untuk menjalani satu cara hidup yang baru sebagai persiapan menyambut datangnya kerajaan Allah. Orang-orang yang menerima baptisan harus menjalani suatu bentuk kehidupan yang khusus. Maka dapatlah dibayangkan betapa murkanya Yohanes ketika melihat ada orang-orang yang mau dibaptis tetapi tidak mau ikut dalam perubahan kehidupan. Itu sebabnya Yohanes berbicara dengan keras kepada mereka. Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka Allah yang akan datang? Yohanes menggunakan ungkapan ular kepada kelompok ini. Dan bagi saya itu sebuah ungkapan yang tepat. Karena ular biasa berganti kulit. Ada masa di mana kulitnya yang lama diganti dengan kulitnya yang baru. Tetapi dengan kulit yang baru itu pun hati masih tetap lama. Bagian luar mentereng, tetapi yang di dalam tetap ular, licik, jahat, dan berbisa. Cara menerima baptisan seperti itu sama sekali tidak dibenarkan. Orang seperti ini tidak layak menyambut Yesus yang akan datang dan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Kelompok yang kedua dari orang-orang yang berkumpul untuk mendengarkan Yohanes adalah mereka yang mau menjalani hidup baru, tetapi tidak tahu bagaimana bentuk hidup yang baru itu. Rupanya ada yang mengajarkan kepada mereka bahwa hidup baru itu melulu bersifat rohani saja. Dilahirkan kembali itu berarti sama dengan rajin membaca kitab Torah, berdoa 3 kali sehari, pantang makan ini dan itu, setia ikut perkumpulan, menghadiri ibadah di bait suci, dan hal-hal sebagainya. Seolah-olah kalau mau ikut Tuhan, semua hal yang berhubungan dengan kehidupan di dunia ini harus ditinggalkan. Ini tentu saja keliru. Karena maksud dari perubahan kehidupan adalah dimanapun kita berada, apapun yang sedang kita lakukan atau kita kerjakan, semuanya dilakukan dalam kebenaran dan keadilan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih,
Cara yang benar dalam menyambut kedatangan Yesus, seperti yang kita pelajari dari pemberitaan Yohanes, bukan hanya sekedar memberi diri untuk dibaptis, tetapi terlebih pada bagaimana tanda dan meterai baptisan itu kita tunjukkan dalam sikap hidup dan pekerjaan kita sehari-hari. Harus ada upaya pertobatan yang terus-menerus dinyatakan. Ada refleksi yang terus-menerus dilakukan, baik sebagai pribadi, dalam kehidupan bersama keluarga, bahkan dalam pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Entah itu di kantor, entah itu saat kita membangun bisnis kita, entah dimanapun kita berkarya untuk mewujudkan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Teguran keras Yohanes kepada kaum Farisi dan Saduki juga adalah teguran keras bagi gereja agar tidak memaknai Minggu Advent hanya sebagai formalitas dan mempersempit makna Advent sebatas persiapan perayaan Natal. Pertobatan dan perubahan kehidupan haruslah menjadi jiwa dari Advent sebagai respon kita untuk menantikan kedatangan Sang Raja Damai. Yesaya telah memberi gambaran tentang Raja yang adil dan benar itu. Raja yang dipenuhi oleh Roh Allah, yang tidak akan terpengaruh oleh suap dan tidak mengadili secara sewenang-wenang. Keadilan bagi orang-orang lemah dan pembelaan bagi orang-orang tertindas akan dinyatakannya. Kehadirannya akan membawa damai yang utuh, sehingga bahkan serigala akan tinggal bersama domba. Macan tutul akan berbaring di samping kambing, dan lembu dan anak singa akan makan rumput bersama. Bahkan dalam Mazmur juga ditekankan bahwa kedatangannya membawa keadilan yang diwujudkan dalam kerelaan membela hak orang yang tidak mampu memperjuangkan dirinya sendiri. Kemauan menghakimi dan menghukum para pemeras, kebijaksanaan untuk memerintah, kesanggupan membebaskan bangsa dari ancaman musuh. Inilah yang harus menjadi buah yang nyata, buah pertobatan kita sebagai cara kita memaknai baptisan yang telah kita terima. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Perenungan ini tentu saja akan membawa tanya yang cukup besar dalam diri kita sebagai jemaat GKI Yasmin. Bagaimana kami memperjuangkan keadilan jika kami sendiri mengalami ketidakadilan? Bagaimana kami dapat hadir bagi yang lain jika kami sendiri jarang melihat kehadiran yang lain dalam perjuangan kami? Bagaimana kami dapat mendengarkan suara mereka yang tertindas jika suara kami yang parau dan kering tidak didengarkan? Namun justru inilah yang harus direnungkan dengan baik. Bahwa panggilan pertobatan tidak pernah disuarakan dalam kondisi yang tenang dan nyaman. Justru ia diteriakkan dalam kondisi yang bising, penuh pergumulan, penuh penderitaan. Supaya apa? Supaya orang tidak tersesat dalam penderitaannya. Supaya ia tidak kehilangan pengharapan. Dan supaya imannya tidak dikalahkan oleh keadaan. Inilah yang disebut dengan spiritualitas penyintas. Yang akan membawa iman dan pengharapan kita tidak berhenti pada tahap menangisi dan menyesali diri sebagai korban. Namun mau terus berjuang dan bertahan sehingga keluar dari penderitaan itu. Mental sebagai korban harus kita tinggalkan. Sehingga kita kembali memiliki semangat untuk bergerak, untuk aktif berjuang dalam sebuah pengharapan akan kehadiran Sang Raja Damai itu. Sebagaimana juga ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam Roma 15 ayat 4-13. Bahwa pengharapan kepada Kristus
akan membuat jemaat bertekun dalam perjuangan untuk pada akhirnya memuliakan nama Tuhan. Jemaat GKI Yasmin terpanggil untuk berjuang mendapatkan keadilan. Namun di sisi yang lain juga berjuang untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran. Tidak ada dispensasi bagi kita. Karena kita sudah menderita, maka kita berhak untuk diam, untuk pasrah, atau bahkan membuat orang lain menderita. Tidak. Justru sebaliknya. Karena kita merasakan pahitnya ketidakbenaran dan ketidakadilan itu. Kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak membuat orang lain merasakan hal yang sama. Karena kita kesulitan untuk berdoa, kesulitan untuk menyebut nama Tuhan kita dalam gedung-gedung ibadah, maka kita tidak akan sengaja mempersulit orang lain untuk beribadah kepada Tuhan. Karena kita sudah merasakan diamnya sebagian besar orang atas perjuangan kita, maka kita tidak akan diam terhadap banyak perjuangan yang dilakukan di negeri ini. Inilah yang disebut dengan buah pertobatan yang bisa dihasilkan dalam pergumulan dan penderitaan yang justru sedang kita alami saat ini. Ibu bapa, saudara-saudara yang terkasih, mari kita masuki minggu kedua Advent ini dalam sikap pertobatan. Jubah kekristenan kita, jubah pengikut Kristus yang saat ini kita kenakan, tidak boleh hanya menjadi jubah luar saja. Nilai kasih, kebenaran, keadilan, sukacita dan damai sejahtera itu harus menjadi bagian kehidupan kita setiap hari. Kita sadar benar, ada begitu banyak sisi kehidupan kita yang terbatas, lemah, bahkan penuh celah. Karena itu, kita perlu memberi diri untuk terus-menerus dibenahi atau dibersihkan, agar kita dapat hidup dalam kebenaran dan keadilan di bumi Indonesia yang tercinta ini. Tuhan memberkati kita dengan sabdanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya undang berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mengingat pengakuan pada baptisan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati dan kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami ingin mengucap syukur kepadamu untuk pemberitaan firman Tuhan yang telah
kami nikmati saat ini. Dalam kelemahan dan keterbatasan kami, biarlah Roh Kudus menolong kami, supaya kami paham dan juga melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Supaya kami rindu mengisi anugerah keselamatan yang Tuhan berikan ini dengan hidup dalam pertobatan. Kami ingin menyatukan hati kami, berdoa bagi pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kami ingin memohon agar kekuatan kesehatan, hikmat, kemampuan terus menjadi bagian yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Kerendahan hati, ketulusan, rasa cinta pada negeri ini kiranya juga dimiliki oleh para pemimpin kami. Sehingga ketika mereka bekerja, ketika mereka mengambil kebijakan, semuanya dilandasi pada rasa cinta kepada masyarakat, pada negeri ini, bahkan supaya menjadi sebuah persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga ingin berdoa bagi Gereja Kristen Indonesia, bahkan juga bersama dengan semua gereja lainnya yang terus melayani di Indonesia ini. Tuhan, kami terbatas dalam banyak hal. Tetapi selama gereja berdiri, kami sungguh percaya selama itu pula Tuhan akan terus menopang, menguatkan dan meneguhkan kami. Sehingga sebanyak apapun tantangan yang harus dihadapi oleh gereja-gereja, kami tidak lupa bahwa kami berdiri atas nama Tuhan dan kami akan melakukan pelayanan kami seturut dengan kasih dan kehendak. Kami juga ingin berdoa untuk pergumulan jemaat Bapos Taman Yasmin di tempat ini. Kami memohon agar semua keluarga jemaat ini juga ada dalam perlindungan kasih setia Tuhan. Memberkati setiap keluarga yang sedang bergumul dalam persoalan rumah tangga mereka, anak-anak mereka, pekerjaan mereka, masa depan mereka. Kami bawa semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Kuatkan dan teguhkan setiap keluarga di jemaat ini, agar masing-masing dapat berbenah, masing-masing dapat melakukan refleksi, sehingga menemukan apa maksud Tuhan dalam setiap pergumulan yang dihadapi oleh keluarga-keluarga. Kami juga ingin mendoakan para lansia di jemaat ini. Biarlah dalam masa tua mereka tetap meyakini bahwa Allah mendekap dan merangkul mereka. Beri mereka kekuatan, kesehatan, sukacita dan damai sejahtera. Sehingga mereka dapat menjalani masa tua mereka dengan baik, menjadi berkat bagi anak, cucu, bahkan bagi orang-orang di sekitar mereka. Kami juga mendoakan jemaat kami yang sedang sakit, baik di rumah maupun yang terbaring lemah di rumah sakit. Kami mohon ya Tuhan, jamalah mereka. Berkati obat-obatan yang dipakai, tangan-tangan yang merawat mereka. Sehingga kekasih-kekasih kami boleh mendapatkan kepemulihan dan kesembuhan dari tangan Tuhan sendiri. Kami juga ingin menopang jemaat GKI Yasmin yang terus berjuang mendapatkan hak beribadah mereka. Dalam kesesakan, dalam pergumulan, bahkan mungkin dalam kekecewaan mereka. Kuatkan dan teguhkanlah Tuhan. Sehingga mereka dapat terus berjuang untuk melakukan yang terbaik, sekalipun mereka dihimpit oleh berbagai tekanan dan tantangan. Mereka berjuang untuk mendapatkan keadilan itu. Namun di sisi lain, mereka juga berjuang untuk mewujud nyatakan keadilan dan kebenaran itu. Sehingga jemaat GKI Yasmin dapat terus bertumbuh di tengah pergumulan dan penderitaan yang saat ini mereka hadapi. Dan suatu hari nanti, ketika Tuhan berkenan menjawab doa-doa mereka, mereka pun mendapatkan makna kehidupan yang luar biasa untuk perjalanan kehidupan mereka selanjutnya.
Ya Tuhan, ya Allah kami juga ingin mendoakan pelayan-pelayan Tuhan, pendeta, majelis jemaat, bahkan semua orang yang terlibat dalam pelayanan di GKI Yasmin ini. Tuhan menolong mereka, memberikan kesehatan, menopang mereka dengan kekuatan dari Tuhan sendiri. Sehingga semua pelayanan dapat dilakukan dengan gembira dalam kesatuan hati demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Ampunilah akan salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Marilah kita menaikkan doa Bapa kami yang akan kita nyanyikan bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Secukupnya, ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam ibadah ini kembali kita diberikan kesempatan untuk membawa persembahan syukur kita atas berkat dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita hingga saat ini. Selama kita melakukan ibadah online, persembahan dapat ditransfer melalui rekening Bank BNI dengan nomor rekening sesuai yang tertera di layar. Atau Bapak Ibu dapat mengumpulkan di rumah, kemudian nanti diserahkan kepada bendahara gereja setelah ibadah dapat dilakukan secara onsite. Mendasari persembahan kita pada pagi hari ini, kita diingatkan dari Amsal 3 ayat 9 yang berbunyi demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Pengumpulan persembahan diiringi dengan pujian dari Nyanyikanlah Kidung Baru 134 bait pertama dan 4. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Puji syukur ku ucapkan
atas waktu yang kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Jemaat, saya undang berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas kasih karunia yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Saat ini ya Bapa, kami bawa persembahan kami ini sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Bapa, dan kuduskanlah agar layak di hadapan Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami mohon pimpin kami di dalam pengelolaannya, sehingga persembahan ini dapat dipergunakan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri, Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini dengan menyanyikan lagu pengutusan dari Kidung Jemaat 391, bait 1, 4, dan 6. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Mengapa orang Kristen harapanmu lemah? Tuhanmu berkuasa di atas dunia. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Sampaikanlah firman-Nya di mana-mana pun, serta perbuatannya teruskan berteguh. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Kendati kuasa dunia selalu menentang, penindas akan jatuh dan saliblah menang. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maranatha.